regeneratif pada usia dewasa. Saya kira kita sudah banyak tahu bahwa studi menunjukkan bahwa stunting pada usia dini ini pengaruhnya sangat besar ya, sangat kompleks ya. Slide. Stunting ini adalah suatu. Maaf Bu Emi, udah bisa share screen Bu Emi? Bisa. Ini udah share screen dari situ. Jadi stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak yang berusia di bawah 5 tahun atau balita akibat kekurangan asupan gizi yang kronis dan infeksi yang berulang, terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupan atau HPK, yaitu dari janin hingga berusia 23 bulan. Kita yakin nanti akan berbeda dengan bagaimana kalau kerdil ya, jadi berbeda. Stunting ini adalah yang spesifik karena asupan gizi ataupun karena infeksi yang berulang. Kita tahu bahwa mekanisme kekurangan gizi itu dipengaruhi dua hal utama adalah asupan dan juga karena infeksi, di mana infeksi ini tentu saja akan menggunakan banyak energi zat-zat gizi di dalam tubuh kita sehingga bagaimana tumbuh dan berkembangnya akan terganggu sehingga terjadinya stunting. Slide. Kenapa saya kira sudah sering dijelaskan kenapa 1000 HPK dari masa hamil 9 bulan, 270 hari dalam kandungan, dan 730 hari 2 tahun pasca lahir itu adalah masa yang penting. Tetapi persiapan sebelum itu justru lebih penting. Jadi masa ini adalah masa penting. Tetapi kalau tidak dipersiapkan sebelumnya akan berakibat fatal pada masa-masa emas ini. Dan kenapa ini dipilih berdasarkan 1000 HPK, kita tahu nanti kita lihat bagaimana Lancet series ya, terutama nanti yang kita lihat series yang kedua yang kaitannya dengan efek jangka panjang dari stunting sendiri atau kurang gizi yang berakibat terhadap organ-organ di tubuh kita. Mengapa 1000 HPK? Karena bersifat permanen. Jadi pada waktu perkembangan di tubuh kita di janin itu kita tahu bahwa pada terutama 8 minggu pertama itu kalau kita ada kekurangan zat gizi, tubuh akan selalu beradaptasi atau plastisitas, tetapi pada saat itu mengakibatkan adaptasi yang permanen. Nah, permanen ini akan susah untuk kita kendalikan di masa kemudian hari. Dan saya kira ini berefek jangka panjang, transgenerasi yang diturunkan bahkan dari seorang nenek kepada cucunya, dan nanti kita lihat bagaimana 1000 kaitannya dengan gizi ya, generasi yang sampai 3 generasi. Kemudian investasi pada masa ini adalah cost efektif dengan menginvestasikan ya, kalau kita lihat bisa dia bisa berefek 48 kali ya, misalnya $1 bisa berefek 48 kali. Jadi ini cost efektif untuk investment atau investasi sumber daya manusia. Kemudian kenapa? Karena dulu memang sering dilupakan dan orang berprogram gizi hanya balita saja. Padahal ibunya dulu ya, termasuk dalam 9 bulan dalam kehamilan itu, dia mengandung seorang janin atau bayi yang itu sangat memerlukan asupan zat gizi. Dan program ini sangat efektif, ada program kesehatan ibu dan anak, dan sampai saat ini saya kira masih belum baik ya. Kalau kita lihat angka kematian ibu saja masih tinggi, yang mati aja sudah masih tinggi, angka kematian bayi juga masih tinggi. Yang tidak meninggal tentu saja itu akan mengalami perubahan-perubahan metabolik ya, karena penyesuaian tadi yang bersifat permanen. Slide. Ya, ini saya kira slide ini sering kita gunakan ya, bagaimana kalau terjadi gangguan pada masa janin, sebenarnya tidak hanya penyakit degeneratif. Kalau kita tahu pada gangguan gizi masa janin, yang paling sangat penting adalah gangguan otak. Kenapa? Pada jangka pendek gangguan otak ini terutama jangka panjangnya menjadikan kemampuan kognitif atau pendidikan yang rendah yang itu disebut di dalam jurnal, dan kita tahu sekarang ini adalah masa industrial 4.0 ya, semua butuh otomatisasi, semua butuh otak ya. Orang-orang komputerisasi, digitalisasi, semua itu butuh otak, bukan tenaga.
justru ini sebenarnya yang sangat penting. Ketika kita tidak memperbarui, maka akan ketinggalan jauh di dalam perkembangan teknologi. Kalau kemarin kita dijajah Belanda ya, 350 tahun, kemudian kita dijajah ekonomi, masa kita mau dijajah teknologi ya. Dengan adanya perbaikan status gizi atau asupan pada gangguan gizi itu teratasi, maka harapannya perkembangan otak baik dan kita tidak akan terjajah secara teknologi. Kemudian pertumbuhan yang jelas sekarang ini adalah selalu bilang pertumbuhan terhambat dan stunting ya. Ini memang yang tampak, tetapi yang jauh lebih penting adalah perkembangan otak, dan yang ini menjadi tema saat ini adalah metabolic programming, di mana penyakit-penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes, obesitas, penyakit jantung, koroner, stroke akan datang lebih awal. Dan nanti kita jelaskan mekanismenya bagaimana ini bisa terjadi, sehingga kita perlu dan sangat ya tadi kita tidak bisa, kalau sudah terjadi kita hanya bisa memberikan tidak, tapi pencegahan jadi lebih baik ya. Kalau sudah terjadi stunting kemudian sudah ini kita hanya mengobati, tetapi kalau bisa kita mencegah ya jauh sebelum hamil, jadi pada remaja-remaja kita sehat, melakukan asupan gizi yang seimbang, kemudian aktivitas fisik yang teratur, gizi yang baik, sehingga masalah-masalah gangguan gizi pada masa janin dan usia dini bisa dicegah. Slide. Ya, kenapa ini sangat selalu kita butuhkan? Kita tahu bahwa tadi menunjukkan bahwa 8 minggu termasuk jendela kritis pertumbuhan dan perkembangan. 8 minggu pertama ini terjadi pembuahan. Kalau kita lihat di situ ada plasenta ya sebagai sumber makanan bagi bayi, kemudian jantung, kemudian paru-paru juga ada, otot ada, kemudian liver, pankreas, kaitannya nanti dengan diabetes, ginjal ya, dari ginjal kenapa hipertensi juga meningkat, kaitannya dengan nefron, adaptasi, kemudian hemopoietik tisu, ya kita tahu bahwa anemia pada remaja dan ibu masih tinggi. Ternyata di sini pada masa 8 minggu pertama juga sangat penting, bagaimana kalau itu kekurangan gizi, makanya pabrik sebagai pembuat darah akan terganggu. Kemudian yang terpenting adalah otak, yang nanti kita harapkan daya saing kita terhadap negara lain adalah kemampuan otak kita, apalagi dalam masa industrialisasi 4.0, dan ini sangat diperlukan otak ya. Dan ini tetap berlangsung sampai 2 tahun pertama kehidupan. Slide. Ya ini kenapa ini juga masih di dalam perkembangan otak masih berlangsung, maka masa-masa ini juga harus diberi stimulasi. Banyak studi stimulasi dini juga memperbaiki bagaimana kognitif fungsi di masa depan ya untuk menyelamatkan. Tapi di kandungan ya 1000 hari pertama itu menjadi sangat penting. Tetapi ini juga pada masa perkembangannya sampai usia 18 tahun masih ada kesempatan untuk mengembangkan ya status gizi, nutrisi juga sangat diperlukan ya, karena itu merupakan potensial. Kalau sebagai tumbuh kembang dan tidak diperhatikan, maka kesempatan atau perkembangan ini akan tidak kita dapati dengan optimal. Slide. Slide. Nah, ini yang kita lihat tadi, transgenerasi penyakit kronis menurut Becker tahun Public Health 2012, di mana kita tahu nenek mewariskan gen dan pembuatan sel telur, kemudian ibu, saya kira ibu sangat penting, status gizi ibu ya, ini akan sangat penting. Kita tahu bahwa di negara kita anemia juga tinggi, saya juga banyak penelitian anemia, dan dimulai dengan remaja, dan pada masa hamil itu ternyata anemia tinggi, dan itu sebenarnya itu juga bisa diatasi kalau benar-benar intervensinya itu dilakukan penuh. Tapi ternyata asupan mereka, dari hasil penelitian menunjukkan asupan mereka masih kurang, terutama untuk protein hewani, karena protein hewani sebagai alat angkut ya, ketika nggak ada protein sehingga apapun dikasih Fe tapi tidak bisa terangkut, sehingga anemia susah untuk diatasi. Ini yang kami lakukan penelitian, dan bahkan sekarang ini juga
muncul kasus-kasus yang lain, thalassemia juga meningkat. Kemudian juga ibu ini juga berperan selain tadi dia berfungsi untuk melepaskan sel telur, menyediakan zat gizi pada waktu hamil, mempengaruhi perkembangannya, melahirkan bayi, memberi makan, menstimulasi, dan juga bapaknya, kemudian juga plasenta ibu termasuk yang diperlukan karena beberapa penyakit obesitas juga menyebabkan plasentanya kurang bagus sehingga produksi zat gizi, transport hormon dan sebagainya ini akan terganggu. Kemudian janin dan ini akan menyebabkan perkembangan 100 tahun alur gizi. Jadi kalau kita kekurangan zat gizi di masa 1000 HPK itu ternyata juga akan menyebabkan kerentanan terhadap penyakit kronik, kanker, dan infeksi yang nanti akan kita jelaskan satu persatu. Slide. Jadi yang kita pakai jurnal acuan maternal and child nutrition consequences for adult health dan human capital pada Lancet, yaitu seri kedua, yaitu jangka panjang dari pengaruh jadi undernutrisi pada masa ibu dan bayi itu akan pada janin yang buruk dan stunting 2 tahun pertama itu kerusakannya tadi permanen. Jadi tubuh pada awal kehidupan dia plastisitas tetapi itu bersifat permanen sehingga akan menyebabkan tinggi badan orang dewasa menjadi pendek atau di bawah normal rata-rata, kemudian tingkat pendidikan, kemudian pendapatan dan juga berat badan lahir anak yang rendah. Nah, ini juga akan terjadi ketika bayi yang kecil kemudian dipaksa untuk cepat pada masa kanak-kanak itu juga akan berisiko terhadap penyakit kronis yang berhubungan dengan gizi. Dan pencegahan gizi buruk pada ibu dan anak di usia 1000 HPK ini merupakan investasi jangka panjang pada generasi yang akan datang. Kita tahu bahwa apa sih pengaruhnya ya dari konsekuensinya dari malnutrisi atau kurang gizi, undernutrisi pada saat-saat 1000 HPK. Slide, saya agak singkat saja. Slide. Ini saya kira studi itu didasarkan beberapa studi kohort di 1, 2, 3, 4, 5 negara, Brasil, Guatemala, India, dan Filipina, serta South Africa. Saya kira ini studi ini mendasari bagaimana pengaruh konsekuensi undernourish atau status gizi pada ibu dan bayi, pada ibu dan anak yang kaitannya ke konsekuensi akibat di masa yang akan datang. Slide. Terhadap tinggi badan itu sebenarnya dipengaruhi oleh genetik dan lingkungan selama pertumbuhan, terutama karena kegagalan besar pada masa intrauterin dan tahun pertama kehidupan ini juga yang dipengaruhi oleh diet dan infeksi ya. Jadi ibu yang pendek, kemudian juga ini kaitannya efek jangka panjang terhadap struktur, adaptasi fungsional dan juga defisit yang awal yang menetap yang itu menimbulkan juga efek terhadap kognitif, jadi daya tangkap. Inilah yang menjadi penting. Tidak hanya pendek, tetapi dia tidak bisa, otaknya tidak, kapasitasnya tidak cukup sehingga kognitifnya terganggu. Ini yang sangat penting dan kita akan rugi kalau tidak bisa. Jadi studi 18 cross-seksional, hanya 3 yang tidak ada hubungannya antara tinggi badan dengan kognitif. Semuanya ada hubungannya dengan kognitif yang lebih buruk dan lebih rendah di sekolah. Slide. Kemudian berat lahir generasi berikutnya. Jadi ibu yang pendek ini juga akan kaitannya dengan berat badan lahir rendah berikutnya, tetapi memang hubungannya sangat lemah. Jadi kita punya peluang untuk memperbaiki generasi yang akan datang dengan mempersiapkan ibu-ibu atau bayi yang sudah lahir, bagaimana kita catch up, meraih kejar tumbuh sehingga mendapatkan kualitas selain tubuhnya bisa mengejar juga kognitif tadi. Slide. Kemudian body mass index, komposisi tubuh dan obesitas ini juga ada kaitannya bahwa ukuran tubuh
dan komposisi yang defisit jangka panjang, maka ini kaitannya dengan masa bebas lemak atau masa non lemaknya itu menjadi semakin kecil, kaitannya kapasitas otot dan sebagainya. Kemudian juga ada sensitivitas sumbu hipotalamus hipofisi adrenal yang akan mempengaruhi nafsu makan dan aktivitas fisik ya melalui komponen spesifik dari diet dan ekspresi gen. Jadi memang ada hubungannya dengan berat badan tadi yang kecil pada masa itu, juga ada gen-gen tertentu yang mempengaruhi interaksi gen dan lingkungan yang akan menyebabkan tadi kaitannya dengan komposisi tubuh ya. Kemudian panjang lahir dan masa tubuh bebas lemak itu sangat berkaitan, tetapi kita juga lihat bahwa kurang gizi dan obesitas, tidak hanya kurang gizi, obesitas pun juga ada yang terutama yang ibunya gestasional itu juga akan berisiko terhadap distribusi lemak. Kemudian retardasi pertumbuhan linier pada awal kehidupan itu dikaitkan dengan masa tumbuh atau masa bebas lemak itu yang lebih rendah, dan juga kaitannya dengan indeks massa tubuh pada dewasa yang lebih kuat. Slide. Kemudian kadar lipid darah di dalam intrauterin itu pola pertumbuhan awal kehidupan akan menghasilkan pemrograman metabolik dan fisiologis dengan efek seumur hidup dan risiko penyakit kardiovaskuler. Dan ini juga profil lipid yang tidak sehat itu juga dipengaruhi oleh struktur mikrohati, dan kemudian juga kaitannya ada beberapa kaitannya dengan lingkar abdomen, kemudian juga ukuran hati, dan ini kaitannya dengan kadar lipid darah. Kemudian beberapa di penelitian di Beijing berat badan lahir rendah dengan peningkatan trigliserid kolesterol, kemudian juga status gizi hubungannya dengan berat badan lahir dan lipid ini menunjukkan banyak menunjukkan pertumbuhan yang cepat postnatal itu juga berhubungan dengan kadar lipid ya. Penambahan berat badan yang cepat pada umur 24 tahun dikaitkan dengan peningkatan kolesterol, VLDL dan trigliserid pada usia 18 tahun. Slide. Kemudian insulin resisten dan diabetes tipe 2. Jadi kita tahu bahwa diabetes tipe 2 itu adalah kombinasi antara insulin resisten dan kegagalan sekresi insulin. Janin dan bayi yang kekurangan gizi membuat suatu perubahan atau adaptasi, jadi mengurangi pertumbuhan jaringan tanpa lemak dan sensitivitas terhadap insulin. Jelas sekali kalau itu beradaptasi untuk dengan adanya pengurangan, makanya terjadi juga peningkatan regulasi akses kortisol dan gangguan perkembangan pankreas, sehingga ketika pada kemudian hari kemudian dia itu akan terekspos oleh obesogenik ya, akan berisiko lebih cepat terjadinya diabetes mellitus. Ada hubungan terbalik antara berat badan lahir dengan resistensi insulin. Memang banyak studinya itu di negara-negara yang berpenghasilan tinggi, itu berat badan lahir rendah dengan obesitas tipe 2. Tapi memang yang studi-studi yang dilakukan di negara-negara berkembang terbatas pada hanya di India kalau nggak salah. Yang lain banyak di negara-negara ini. Ada peningkatan risiko diabetes terkait berat badan lahir yang sangat tinggi, juga ada kaitannya dengan ibu yang diabetes dalam kehamilan. Slide. Tekanan darah. Jadi tekanan darah ini juga kenapa pada orang anak-anak yang kekurangan gizi pada awal kehamilan atau pembatasan selama kehamilan itu nutrisinya tidak adekuat, maka akan mengurangi ukuran dan jumlah nefron sehingga membatasi kapasitas fungsional ginjal orang dewasa. Ketika dewasa kapasitas fungsional ginjalnya juga terbatas, dan juga akan mempengaruhi sistem renin-angiotensin, paparan glukokortikoid, dan distensibilitas arteri. Dan ini sangat berpengaruh terhadap tekanan darah yang dilalui komposisi tubuh, dan kita tahu bahwa berat lahir dan tekanan darah sistolik itu kaitannya hubungannya dengan prevalensi hipertensi. Dan kemudian juga ada peran juga postnatal, pertumbuhan postnatal yang cepat itu juga akan berisiko kaitannya dengan obesitas dan tekanan darah. Kemudian yang lain, slide.
penyakit kardiovaskuler seperti halnya dari tekanan darah tinggi, lipid, dan diabetes. Saya kira mekanisme biologiknya sama karena itu merupakan komponen-komponen terjadinya penyakit kardiovaskuler, di mana penelitian di negara-negara berpenghasilan tinggi menunjukkan berat badan lahir berhubungan terbalik dengan risiko penyakit jantung koroner dan stroke, dan rasio bahaya jantung koroner dalam studi kohort Helsinki 3,63 kali lebih tinggi ya pada orang yang dengan anak yang BBLR atau kurang dari 2,5. Dan ini sebenarnya dikaitkan dengan penebalan tunika intima media dari karotis, arteri karotis, kemudian pengurangan ketahanan arteri dan gangguan fungsi endotel yang merupakan prekursor dari penyakit kardiovaskuler. Sehingga prevalensi jantung koroner ini akan berbanding terbalik dengan berat lahir. Kemudian penambahan pada masa kanak-kanak ini juga yang terlalu cepat ini juga akan ada risikonya. Jadi kalau sudah kecil jangan dipaksa untuk cepat menjadi besar karena itu juga akan berisiko tadi penyakit entah itu diabetes, penyakit jantung dan lain-lain. Slide. Fungsi paru, kaitannya arsitektur fungsi paru kalau kita lihat tadi di grafik bahwa paru-paru itu juga berkembang di dalam rahim sampai selama 2 sampai 3 tahun kehidupan. Gangguan nutrisi dan oksigen yang dini ketersediaannya dapat permanen akan merupakan struktur dan fungsi paru-paru sehingga volume expirasi FEV1 dan kapasitas paksa itu menunjukkan hasil yang tidak bagus ya, sehingga ada hasil meta-analisis menunjukkan hubungan positif antara berat lahir dengan FEV atau volume expirasi paksa dalam 1 detik. Kemudian studi di Brasil kedua indikator ini juga kaitannya, jadi fungsi paru tadi ya BBLR juga akan dan pembatasan intrauterin ini juga akan berefek dan walaupun mungkin agak terancu dengan faktor lain. Slide. Nah, fungsi imun itu studi di Gambia menunjukkan pada memang pada musim lapar ya itu gangguan sistem kekebalan dan timusnya menjadi lebih rendah dan penurunan seluler dan tanggapan humoral dari sistem imun yang ini juga berefek pada jangka panjang. Kemudian penelitian di Pakistan dan Filipina bahwa respon antibodi terhadap vaksin lebih rendah pada orang-orang yang BBLR atau lahir kecil sangat pada saat lahir. Kemudian penelitian di Gambia menyebutkan bahwa orang-orang yang ini lahir pada saat musim lapar atau paceklik itu banyak yang meninggal karena infeksi. Slide. Ya, cancer memang ada beberapa berhubungan tapi juga masih conflicting. Memang ada beberapa yang terkait ya di negara maju tapi beberapa masih conflicting. Slide. Kemudian masa tulang, resiko fraktur dan osteoporosis, di mana masa tulang kita tahu adalah ukuran gabungan antara kerangka dan kepadatan mineral dan akan mencapai pada masa dewasa dan kemudian menurun mengakibatkan peningkatan risiko osteoporosis dan patah tulang di usia tua. Kemudian masa tulang orang tua ini saya kira kehilangan mineral dan masa terakumulasi yang tergantung dengan diet kalsium, vitamin D, dan asupan kalsium ibu dan status vitamin D D itu berhubungan positif dengan masa tulang di anak-anak. Jadi kalau ibunya juga kurang kalsium, maka anak-anaknya juga akan masa tulang. Di samping itu masa tulang juga gigi. Kita lihat gigi-gigi anaknya itu mungkin kualitasnya tidak bagus. Oleh karena itu asupan nutrisi pada saat ibu sangat penting, terutama untuk masa tulang dan juga pemadatan tulang pada sampai usia pertengahan. Slide. Gangguan mental. Jadi gangguan mental ternyata beberapa pengalaman intrauterin yang merubuhkan termasuk kurang gizi pada ibu itu juga akan memacu perubahan perkembangan otak di tengah kehamilan yang memicu malfungsi dan manifestasi pada awal masa dewasa
Kemudian hipotesis tentang perkembangan saraf, ukuran dan struktur fitur otak yang beberapa orang yang didiagnosis schizophrenia, dan kemudian efek dari kekurangan gizi prenatal itu perubahan gelombang tidur konsisten dengan schizophrenia. Ini juga terbukti pada kelaparan di Belanda lebih banyak peningkatan risiko schizophrenia 2 kali lipat dengan malnutrisi pada gestasi, pertengahan gestasi. Kemudian juga dibuktikan di Cina tingkat risiko schizophrenia pada penghasilan rendah dan menengah. Slide. Ya, ini juga beberapa artikel tentang long term ya, terutama malnutrisi kaitannya dengan. Mohon maaf Dokter Eni, waktunya tinggal 5 menit. Udah slide ya, udah habis. Ini malnutrisi awal kehidupan ini karena efek metabolisme jangka panjang. Ya, ini yang sangat berpengaruh, terutama apabila di kemudian hari dia juga akan mengalami lemak yang makan yang tinggi lemak atau obesogenik ya, dan kaya karbohidrat ya, tinggi lemak dan tinggi energi, yang itu juga akan menyebabkan lebih banyak terserang penyakit-penyakit metabolik. Mungkin itu paparan dan dari saya kaitannya dengan efek dari jangka panjangnya penyakit degeneratif kaitannya dengan malnutrisi atau stunting di masa 1000 HPK. Terima kasih, mohon maaf ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.